Bohong aja lu, Ji. Benar, tapi kalau pakai Yesus ku bisa di samping. Maksudnya enak clear minionnya cepat. Iya. Terus kalau misalnya lo ngepok damage-nya lebih enak lagi. Apalagi di sini kemungkinan besar dari seorang fans bakal ketemu Adam harusnya. Ya. Harus ketemu Adam. Tapi winning condition dari tim Geek Fam adalah dia punya Uranus dan Aura Fire sebenarnya punya counter itu semua. Dan kita langsung masuk saja ke match yang pertama. Kita bakal lihat apakah prediksi dari semua netizen ini benar. Kalau Aura bakal memenangkan pertandingan ataukah akan salah prediksinya. Dan langsung saja di match pertama antara Geek Fam ID versus Aura Fire. Fire, ini dia 3 orang sudah berada di mid, masih menggunakan meta yang sebelumnya 1-3-1, sementara itu ada Renvi dan juga Keira yang berada di masing-masing gold dan juga SP lane. Oh, ternyata posisi yang berbeda kali ini dari langsung ke top lane. dari seorang Renvi bertemu dengan Fans dan itu Wanderer bakal coba diamanin, berhasil didapatkan oleh BBU. Para pemain dari tim Aura Fire nggak mau terlalu terburu-buru, ini yang gue bilang dengan panah asmaranya, cintanya langsung coba ditancapkan ke arah Renvi di arah top lane. Iya, hatinya Renvi pasti akan segera tertancap ke panas pada sementara itu di bottom lane sudah ada Godiva dan juga Keira di sana saling support antara dua player tersebut karena ada Adam juga yang berada di bottom lane. Ya tapi menarik sih, ternyata EXP lane-nya diisi sama Bane-nya Adam dan mau nggak mau berarti di gold lane-nya zoning out dari Renvi-nya ini harus dimaksimalkan karena kalau misalkan Fansnya nggak dapat farming, apalagi gold lane, apalagi di freeze lane, ini bakal untung buat Geek Fam. Dan gue kaget loh, gue kira bakal ada band-nya di gold lane. Tapi ternyata ini ada EXP. sedikit perbedaan dan harusnya mungkin Aura Fire tahu ini sih Notice harusnya. sih, notice. Udah notice sih, soalnya kalau misalnya dari fansnya ini kan di early nggak punya damage ya. Iya. Dia pasti bakal ditempel habis-habisan sih sama Renvi harusnya. Dan di area mid lane bakal coba diganggu pergerakan langsung dari tim Magic dan Frieza dengan flicker yang menghindari pergerakan dan Frieza. Damage sudah masuk dan slot didapatkan oleh tim Aura Fire. Damage yang masuk dihindari dengan flicker tapi ternyata ada flicker dari seorang Godiva. Iya, Godiva benar-benar ejectornya on point banget ya. Dia sama-sama flicker langsung menghilangkan satu orang di sana. Dan on point sekali juga. Dan denger nggak dilakukan tadi oleh Harley. dari teman-teman Aura Fire? Nice. Mana nice-nya? Mana nice-nya? Nice dulu nggak sih? Nice dulu dong. Tapi Aura beberapa game belakangan ini dia selalu memegang di early-nya. Berapa kali bahkan dengan tim sekuat Alterico ya waktu itu ya. Tapi ingat, Aura tidak boleh hanya di early-nya doang. Mereka akan memaksakan diri untuk mendapatkan satu buah turtle dan di reset begitu saja. Godiva udah gak punya flicker lagi. Ada Renvi di garis depan memaksa pergerakan. Godiva menjadi pilihan langsung ada Dark Knight dan seorang Fasto yang menjadi besar dan Keira dengan Brave Fighters-nya. Karena seorang Renvi ditumbangkan. Retribution dengan baik didapatkan oleh Turtle dan bahkan dari Adam dengan semburan kumur-kumur madu dia berhasil mendapatkan satu buah turtle di arah bottom lane. What a play banget dari seorang Adam di sana. Dia benar-benar langsung objektif ke arah turtle-nya dan bisa dicuri. Tadi sempat udah ada retribution ya sebenarnya dikeluarkan, tapi ternyata retribution-nya nggak on point dari seorang Hyde. Yes, benar-benar dari retribution kedua belah pihak Hai dan juga Baby ternyata mereka berdua gak ada yang berhasil dapetin turtle, bahkan semburan badukun langsung dapetin satu buah turtle. Tahu nggak sih tadi Adam habis nyembur ngapain? Ya ini mah dia orang deket juga yang ngambil. Nggak tahu nggak pas dia nyebut, turtle-nya langsung oh iya ini tetangga. Tetangga gua. Sama-sama doyan air. Air juga. Nggak jauh-jauh kalau air mah. Tapi hati-hati di sini Zeus udah punya satu buah April Just yang bakal coba ditangkap ke arah seorang Hai. Hai kembali bergerak kepada langsung dan tim Walker udah masuk ke arah seorang Renvi tapi ternyata Hai bakal ditumbangin begitu saja di arah top lane. Udah nggak bisa ngebuka lagi visionnya. Hai nggak boleh seperti itu. Nggak ada Godiva di depan sana, nggak ada Fanstrong dan bahkan ingat Gak ada yang jemput itu. nggak ada yang jemput mereka. Lagi-lagi seperti yang udah gue bilang. Miskomunikasi antara Aura Fire kali ini membuahkan satu poin untuk tim Geek Fam. Dan kita bakal lihat sedikit itemnya Profesor, silakan. Oh ini bakal langsung Blade of Despair juga dari fansnya. Walaupun bisa dibilang dia di gold lane, tapi dia tidak mencoba untuk mengamankan mungkin Endless Battle terlebih dahulu untuk sustain. But dia mau damage, dia mau ngerontokin Uranusnya. Sementara pertanyaanku malah siapa yang bakal bikin Necklace of Durance? Karena kalau Fanstrong, ini mau nggak mau Fanstrong berada di lini tengah loh. Jadi dia ada di posisi yang berbahaya. Tapi kalau menurut gua pribadi mau nggak mau harus Fanstrong. Biarkan Hai masuk semua damage-nya. Biarkan Hai memberikan semua dealer damage terbesarnya mereka. Glowing one gitu. Ya follow up dari seorang Fanstrong aja. Tapi kalau dari Geek Fam nih harusnya dengan player dari BBU yang menggunakan Lancelot jago banget ya. Dia harusnya coba roaming ke arah ini sih, ke arah Yusen-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia kasih terus farming seperti ini, bahaya banget. Dia pakai flicker juga, bakal perkara belakang dari Sun, saya ejector karena bakal langsung Phantom juga sudah masuk dapat satu poin. Dengan Emerald Justice-nya, bahkan jauh itu nggak bisa bergerak, Kyo. Iya, langsung aja objektif ke turtle yang kedua kali ini Geek Fam mencoba mengamankan.
Turtle yang kedua tanpa adanya kontes dari tim Aura Fire. Langsung ada bola Tasex diamankan Keira. Meanwhile, Fans di arah top lane bakal coba dapetin satu buah gold dan bakal dirampok begitu saja. Diamanin semua Fans. Kaya raya tajir melintir di arah top lane, Bang. Dagangannya laku kali ini Zeus bakal lebih memilih untuk mundur karena nggak ada Imperial Justice yang dimiliki seorang Zeus. Godiva menuju ke arah top lane, bakal coba untuk membantu dengan ada serangan Fast dan juga Deadly Magic udah mulai masuk ke bawah trigger dan bisa pulang mau nyari goyang dan bahkan ada Secret Lemon di sana memancing keributan Cyclone Eagle dari seorang Fast. Sakit banget damage-nya sebelum bakal tumbangin Fast di sana. One play from Frieza, Imperial Justice dapetin satu tapi ditukar satu untuk satu. Frieza nggak boleh pulang, mau jadi goyang ditukar 2 poin. Fast ini benar-benar mendapatkan sesuatu yang unggul di arah top lane. Iya, sementara itu belum selesai di situ. Baby tadi menjadi suatu korban berikutnya untuk Godiva. Masih ada Attribution untuk menyelamatkan Purple buff ya. Menjadi target dari Godiva, tapi memang kita lihat dari Hai dan juga Fansron cukup jauh untuk menghajar seorang Baby. Kali ini di mid lane-nya masih mencoba untuk dilakukan defensif dulu dari Baby. Dan sementara di bottom lane, Adam sepertinya juga mengalami kesulitan ya dari penetrasi yang dilakukan oleh Keira, dan kali ini juga ada rotasi yang dilakukan oleh Hai dan juga Godiva. Jujur aja ya, rotasi dari Hai kali ini bagus banget. Gua jujur banget nih, rotasi Hai-nya bener-bener on point, asalkan dia nggak ngebuka badan lagi seperti di top lane. Karena berkali-kali Aura Fire dapat keunggulan dengan 4 poin ini karena ada satu buah posisi dari seorang Hai yang tiba-tiba ada di atas, tiba-tiba dari bawah bottom lane, tiba-tiba bakal Deadly Magic aja. Dan Fans kayaknya udah bakal mundur ke turret kedua. Karena dia tahu pemain dari tim Geek Fam sudah nggak ada dan bahkan ditukar dengan satu buah turret di arah bottom lane. 1 untuk 1 dari kedua belah tim. Ya, fair enough ya untuk kedua tim. Dan kalau kita lihat juga dari segi item, Fans sepertinya sudah mendapatkan Blade of Despair-nya. Item yang cukup mahal kali ini, karena memang dari gold juga masih dimenangkan oleh Aura Fire. Nah, ini dari segi itemnya, silakan Profesor KB. Oh, bahkan The Winter tiba-tiba dari Renpi, item pertama. Untuk defensif dia, kayak bener-bener untuk menghindari Deadly Magic. Ya, apalagi tadi Deadly Magic-nya udah bener-bener on point. Walaupun dia udah punya rope, tapi ya jangan lupa bahwa respect damage penetration dari Magical Aura Fire nih terlalu tinggi harusnya. Ada Lunox, ada Harley. Tapi kali ini Profesor, ada Godiva sudah berada di posisi cukup baik dan bisa diamankan, dilempar ke arah belakang. Godiva langsung dengan Cycle Eagle-nya. Langsung ada lumba-lumba yang lucu mengejar satu damage, berhasil mendapatkan 1 poin tambah. Lihat lumba-lumbanya. Langsung berhasil mendapatkan 1 poin atas Godiva. Pasro masih ada Brilliance, ditahan dengan sabar karena tahu kalau dia langsung pakai begitu saja bisa di-dive asal-asalan oleh seorang Bibiu. Iya, Monster Shocker juga dikeluarkan oleh seorang Yisun Shin dari Fans kali ini untuk melihat vision di mana letak keberadaan musuhnya berada. Sementara itu dari Aura Keira kali ini mencoba untuk melakukan push terhadap top lane ya bersama dengan Hai di sana sudah mindik-mindik untuk maju di sana. Benar aja Redby jadi korban berikutnya sepertinya kali ini masih bisa mundur ke belakang. Wind of Nature digunakan untuk bisa cabut. Di timing yang sangat tepat kali ini Redby masih mau lebih. Ada Frieza di arah belakang. Hai bakal coba dituju kali ini Cycle Eagle bertambah dengan seorang Redby. Bisa kemana-mana dari Hai sekalipun. Imperial Justice telah dibuka. Gak ada ultimate tapi Fastro mengcover dengan cukup baik. Dan sekarang dikeluarkan. Godiva dengan yang sama Ford. Ejector ke arah belakang. Zutsnya masih bertahan. Para pemain dari tim Aura yang harus mundur. Dibalikan keadaannya. Maju sini Boss dan Baby is coming di arah belakang. Menuju ke arah seorang Fastro. Masih ada Brilliance. Dan Peter Meshikusen. Kena ke arah Fastro. One play from Baby. Keira. Satu versi everybody. Bisa mendapetin Zut. Zut gak bisa pulang. Ternyata gear yang dilempar berhasil menumbangkan seorang Zut. Saya sakit banget kali ini Dakon Mountain Shocker untuk menghilangkan seorang labu-labunya. Baby, suaranya kedengaran banget sampai banyak geser. Nice, what a play, nice. Tapi kita lihat di sini Frieza-nya benar-benar memainkan melodi tempo permainan dari Geek Fam. Nggak salah namanya Frieza Besari di sini. Beda dong. Beda penyanyi dong. Ntar bikin lagi Frieza bernyanyi orang-orang. Ntar Frieza geng dah. Maaf. Soalnya Soalnya dia mainin temponya bagus. Dia kalau misalnya istilahnya itu dia tuh player makernya. Dari tadi gue lihat Profesor. Gimana menurut Profesor? Karena memang dari awal juga kita sempat bilang dan setuju bahwa Geek Farm ini benar-benar bertumpu pada Freeze awalnya. Lalu tiba-tiba muncul Renvi, Adam yang emang benar-benar keep up bersama dengan Zuns. Dan Baby nih ya emang benar-benar mulai keep up juga. Dan kalau misalkan lima-limanya ini udah benar-benar menjadi symphony of team. Wah ini benar-benar jadi tim yang kokoh banget. Tapi Imperial Justice menuju ke arah Godiva. Deadly Magic dimakan semua dan Zuns bakal terselamatkan dengan ada satu buah GDY-nya. Dengan ada satu buah absorb damage. Lagi-lagi Frieza save the day. By the way, yes, Profesor. Ini aku baru notice tadi kalau nggak salah Ranger Mas ngomong lumba-lumba ya. Iya. Sebenarnya Shark. Hiu. Baby Shark ya? Oke. Iya. Oke. Kamu udah pernah lihat hiu? Hah? Udah pernah lihat hiu? Belum. Nah, kamu tahu bentukan hiu ada siripnya? Ada Ada. siripnya. Iya.
Terus kenapa lumba-lumba? Cuma nanya doang. Oh. Tapi lucu kayak lumba-lumba begitu. Emang iya, bener. Kalau Nggak hiu kan salah. di bawah. Yo, Yang iya. begitu kan lumba-lumba. Tapi ngomong lumba-lumba nih ya, kita lihat juga udah ada Lord yang pertama hadir tengah-tengah kita Lane of Boleh, Down. Stone Roamer-nya. Sudah mulai dipopok kayak seorang baby di sana. Tanpa ada kontes tapi lihat pergerakan dari Godiva sepertinya udah mulai mencoba ancang-ancang di Ini sana. pasti fight, percaya sama Iya. gue. Ini Dia cuma doang, dipancing doang. Ini pasti di reset. Kenapa? Mereka pengen lihat posisinya. Karena kalau tadi Iya. Keira muncul di map, itu pasti bakal dihajar dari tim Aura Fire. Kenapa? Karena gue tahu Keira di arah atas dan gue bakal coba dapetin Lordnya. Renvi lagi-lagi bakal coba untuk ngebuka visionnya, memancing keributan di arah bottom lane dari Pit Lord. Kali ini Aura Fire bener-bener berada di posisi yang cukup baik. Kenapa gue bilang cukup baik? Keira bisa ngeflank ke arah belakang. Sedangkan 4 depannya bakal coba untuk ngeharas seorang Bebiu, dan Bebiu bakal lebih memilih untuk melakukan clearing minion di arah mid lane terlebih dahulu. Tapi sementara itu dari Godivanya emang bener-bener kasih informasi yang bagus banget ke temen-temennya ya. Di sini dia benar-benar ngecekin terus permainan yang dilakukan oleh Giva yang mencoba objektif di sana. Ternyata bakal dipaksakan, dan kali ini Retribution dengan cukup baik. Kera sedikit terlambat, Hai mengambil sumur, tapi lumba-lumbanya lagi mengganggu pergerakan. Kera bakal ditumbangkan. Satu kali semburan air madukun menuju seorang Kera dan langsung tertidur di sana. Van Sakratul Maut, Adam dengan flicker berhasil hindari dengan Threshold. What a play from Vans kali ini. Berhasil menghindari satu buah sembur madukun. Baca mantra di arah bottom lane oleh seorang Adam. Sementara itu di top lane sudah ada Lord yang bergerak maju terus pantang mundur. Tapi kali ini dari Aura Fire sepertinya mencoba untuk menahan pergerakan Lord. Sudah ada Van Strong di sana yang memberikan informasi pada teman-teman. Woi, ada Lord bos, hati-hati bos. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam bakal fokus di arah mid lane dulu, dan di arah top lane-nya dibiarkan begitu saja. Ya. Karena para pemain dari tim Geek Fam tahu ini Lordnya bakal maju dengan bangga menuju ke arah inhibitor dari tim Aura Fire. Aura Fire bakal standby di arah top lane menuju ke arah inhibitor. Oh, coba di Real Justice dilempar ke arah belakang. Langsung masuk dengan darah gadingnya, ternyata Godiva coba dengan satu kali samburan. Baby menuju ke arah seorang Pastro. Flicker harus digunakan, dan Pastro kali ini hampir saja terpick-off. Montes akan keluarga Kera, satu versi pribadi masih berdapat satu buah poin. Tambahan Renvi kali ini masih terserang. Masih ada Brave Fighter, masih tumbangkan Brizanya. Kera masih coba untuk pulang, dan ternyata inhibitornya berhasil diamankan di arah top lane. Tapi di arah bottom dan di arah mid lane-nya harus pecah dan ompong. Iya, ini udah menjadi kerugian besar sekali untuk tim Aura Fire. Kehilangan 2 turret terakhir ya, dan sementara itu top lane yang masih bisa diamankan. Setidaknya masih ada secercah harapan untuk tim Aura Fire. Mereka bisa melakukan defensif terlebih dahulu dari sekarang. Apalagi dari kita lihat Keiranya juga udah semakin tebel. Tadi kalau sempat kalian notice 2 lawan 1. Di situ ada Adam dan juga ada Renvi yang mencoba menghalangi pergerakan dari seorang Keira. Dia masih bisa bertahan hidup. Yes, dan ini Snake Time. Match ini adalah kali pertama Hero Band digunakan di MPL Indonesia Season yang ke-7, Profesor. Iya, sebelumnya memang kita sempat melihat bahwa Ben hilang beberapa kali, tapi kali ini sempat muncul lagi dan tiba-tiba teamfight mungkin akan berlanjut. Real Justice dikeluarkan kali ini oleh seorang Sus, mengarahkan pada Pantro yang nggak bisa pulang. Masih ada tujuh yang menyelamatkan. Hyde-nya harus pulang. Tapi ternyata kali ini dari Lunoxnya juga hilang. 2 harus hilang di arah bottom dan di arah midnya, semua mendorong pergerakan. Bahkan para pemain dari tim Geek Fam bakal coba untuk dorong di arah bottom. Ini benar-benar bisa menjadi bencana untuk tim Aura Fire. Iya, 3 berbanding 5. Bahaya sekali untuk Aura Fire. Bakal dipaksa begitu saja. Aura Fire udah mengeluarkan stikernya dari Geek Fam. Lihat, udah mulai masuk ke arah base-nya. Remy di belakang sana mengganggu pergerakan. Keira Sakratul Maut. Bahkan Baby-nya nggak mau terlalu dive in. Dia bakal memilih fokus menuju ke arah ini. Bisa di arah top lane terlebih dahulu kali ini. Gio. Liberal Justice dikeluarkan. Nggak ada Natalianya di sana. Godivanya memilih untuk mundur. Sakratul Maut dilempar begitu saja. Dan nggak ada follow up lagi. Dipencana dan pakan. Oh my god. Satu kali semburan dari seorang Adam menumbangkan seorang Godiva di arah base. Para minion udah mulai masuk ke base Aura Fire. Tapi kalau kita lihat juga dari Aura Fire semuanya berada di garis belakang untuk bertahan terlebih dahulu. Tadi bagus sekali yang dilakukan oleh seorang Adam. Dia melakukan flicker lalu nyembur ke arah Mbak Dukun. Mendapatkan 1 poin kill ke arah Godivanya. Gila. Satu sih Profesor yang gue sedikit pertanyakan dari tim Geek Fam tadi. Kenapa nggak Dia ya? udah paksa, dia udah paksa flicker dapetin Godiva, tapi dia nggak end. Apakah mereka pengen goreng-goreng dulu kasih? Alright, langsung saja. Bentar, aku lihat. Oh, Baby kok bukan doyok. Oh, Baby bukan doyok. Oke, kirain goreng. Oke, silakan Profesor. Ini item dari kedua tim. Holy Crystal, Genius One, Lightning Truncheon, COD, Clock of Destiny. Ini bener-bener kayak damage dari Adam tuh udah bener-bener tidak terbendung dari segi magical. Dan jangan lupakan juga bahwa dari segi burst damage-nya dia udah punya cooldown-nya. Dia udah cepet banget. Ini kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 detik lah kalau misalkan untuk sekarang. Dari total magic.
Ini udah cepet banget. Gila. Modal Lightning Truncheon doang dia. Itu dari tuh B kuda. yang abis kemarin gue penasaran, kan gue belum pernah coba band match-nya. Abis COD, Lightning, Holy kan. Ada Holy. satu lagi yang gue mikirin tuh apa, dan Divine. ternyata dipakai Genius One. Genius Gue One, ya. nggak tahu maksudnya pakai satu item lagi itu apa. Atau jangan-jangan dia Oh. bakal OTW ke ini sih. Kalau selain Genius One dia bisa ke Divine Glaive, or nanti dia langsung bisa ke Queen's bukan Queen's sih. Kalau Queen's Kayaknya untuk nggak Divine cooldown sih. Glaive Enggak. gak sih? Divine Glaive sih gue juga setuju. Divine kayak Glaive Enggak, gue nggak Divine Glaive, gue Oh, ke enggak. Genius. Enggak, Divine Kalau Glaive. Divine Glaive itu buat yang penetnya langsung, kalau Genius One itu buat yang spammer kayak gitu. Iya, maksud gue Oh iya lebih- dia tipikal spammer ya. Iya, dia tipikal spammer soalnya. Oh. Cooldownnya cepet. Tapi kali ini Block udah ada wings Lord mungkin. yang kedua bakal coba diamankan oleh para pemain dari tim Geek Fam. Bakal ada lumba-lumba yang mempertahankan posisi Lordnya, dan bahkan Mountain Shocker gak berhasil untuk mendapatkan satu buah Oh, Lord. Divine Glaive, 2 penetration. Wow. Divine Glaive, Divine Glaive dari dijadikan. Freeze. Wow. Ngeri, ngeri, Dari Adam ngeri. juga, dari Adam juga. Dari Adam Iya, juga. Adam Dari juga Adam bikin. So, Jenis mereka punya double penetration di sini. Dan bahkan Adam punya jenis one juga. Punya jenis One, Ini makanya. benar-benar satu kali orang yang disembur. Siapapun itu, Sadar. mau di pas sadar langsung sadar-adanya. Muncrat tuh Pak. Mambu kele langsung. Muka becek. Jigong dong. Oh, salah, maaf. Benar, benar, benar. Sepertinya para pemain dari tim Geek Fam juga nggak mau terlalu terburu-buru. Ya. Mereka memilih untuk sabar terlebih dahulu, bakal coba untuk ngelakuin goreng-goreng dulu. Dan bahkan dari Godiva bikin Athena. Di awal dia nggak punya item lagi, harusnya menuju ke arah sayap atau ke Antiquiras. Tapi Bapak Lord yang terhormat sudah masuk ke arah base dari tim Aura Fire. Lihat, kali ini Montes akan telah dikeluarkan. Frieza ke arah belakang dengan sebelumnya berhasil mendapatkan satu. Tapi Kera mencoba untuk menahan Lord dan timnya juga mulai masuk. Dan Godiva terlalu sakit, David tadi dikeluarkan oleh seorang Adam. Gila. Dua hilang, tiga hilang, dan ini bencana. Aura Fire kehilangan poin yang pertama mereka. What a play from Geek Fam kali ini benar-benar. Aku bilang kayak Aurora sama dengan Eudora lama-lama. Kayak dari segi skillnya areanya sama, instant kita juga bisa sama. Yes, Iya. dan kita langsung bakal lihat saja dari draft kali ini. Gua jujur 50-50, nggak tahu lebih menang mana dari segi drafting, tapi kita bakal lihat langsung gameplaynya. Di dalam game, di game yang kedua, di match yang pertama, akankah dari Aura Fire akan membalikkan keadaan untuk mendapatkan poin pertama, ataukah mereka akan ditumbangkan dengan kekalahan 2-0 penuh dari Geek Fam Revamp? Langsung aja kita saksikan bersama-sama kedua tim yang akan segera bertarung. Ada Funstrong di mid bersama dengan Haik tentunya. Ada Sylvana juga di mid, ada Fans dan juga Renvi. Ya masing-masing mengisi posisi gold dan juga XP lane. Alright, betul sekali. Sudah dibantu pergerakannya, tapi ternyata Little Wonder di arah bottom lane. Bakal coba di cover juga harusnya. Dan Baby bakal lebih fokus ke arah orange buff terlebih dahulu. Mungkin kalkulasinya yang sedikit harus gue pelajarin apa yang dia cari. Kenapa dia lebih memilih ke arah orange buff. Karena di sini dia harus kalah satu Little Wonder. Iya, sementara itu udah ada ejector yang dikeluarkan oleh seorang Zeus ke arah Godiva di sana. Masih belum ada damage yang cukup besar ke arah kedua player di atas ini. Masih pok-pok aja. Godiva yang mundur ke belakang. Dan bahkan kali ini ada satu bola elemen ke arah seorang Zeus dan bakal coba di-take down segitu saja. First blood didapatkan oleh seorang Funstrong di arah top lane. Sama-sama di GB dari kedua belah pihak, tapi kayaknya Fans bakal berada di posisi yang lebih menguntungkan. Langsung coba dipasangkan, Aegis bakal didapatkan begitu saja. Belum ada apa-apa, bakal dipasangkan, di-dive ke dalam dan bahkan poin kill didapatkan oleh seorang Fans dari top lane. Keuntungan yang luar biasa oleh tim Aura Fire di early game lagi dan lagi. Aura Fire menunjukkan taring naganya. Iya, taring yang benar-benar di early memang sangat kuat dari Aura Fire kali ini. Sementara Firza harus pulang ketika ada Haik di sana. Free solo kill didapatkan oleh Hai di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dengan pancarnya bahkan, dan V di arah bottom lane sedikit kesulitan melawan seorang Keira kali ini Kyo. Ya, Keira dan Renvi kali ini Baby juga turun ke bawah untuk mengganggu pergerakan dari seorang Keira. Karena kita tahu sendiri Keira kalau bisa jadi ini bahaya banget. Sementara itu ada Godiva juga, Haik juga datang untuk segera menyelesaikan Renvi. Tapi masih ada yang namanya apa Uji? Falling Star Moon di arah bottom lane, dan Freeze Sakaratul Maut lagi dan lagi dengan skin yang cukup keren. Saya belum dapat, tapi Keira 2 versus 1 dengan satu buah Frost Moon Shield. Keira kali ini masih coba untuk bertahan, dan Renvi pun oh my god, kali ini akhirnya hampir saja almost turtle-nya diamankan oleh seorang Baby. Hampir saja almost. Never enough ya kalau almost itu. Tapi emang kalau kita lihat dari Aura Fire, Funstrong-nya dari tadi bagus banget permainannya. Connect terus, ubur-ubur ikan lelenya. Abyssal Arrow-nya bisa dapatkan 2 orang tadi di early. Ini tentunya buat Aura Fire ini adalah apa namanya? Modal utama sih untuk bisa memenangkan di match kali ini. Ya, tapi kali ini adalah kesempatan Aura Fire winning condition mereka dengan tim Geek Fam yang punya
dua hero bisa dibilang scaling yang cukup kuat, harus sabar lebih dahulu. BB juga nggak bisa terlalu barbar seperti dia menggunakan Lancelot dan dia belum punya damage bisa dibilang untuk early kayak gini. Dia masih coba untuk bertahan apalagi abis nerf dari seorang ISS ya Profesor. Iya benar banget, dan jangan lupakan juga untuk early ganking kayak gini Aura Fire walaupun ngedive kayak tadi ya. Jangan lupakan juga bahwa patch terbaru ini turret sangat OP atau overpowered karena damage akumulasinya untuk serangan kedua dan selanjutnya ini bertambah sampai dengan 75%. Benar, Hai agak sedikit bebas untuk farmingnya. Bahkan Mountain Shaker telah dibuka. Para pemain dari tim Geekfam tahu keberadaan di mana dari tim Aura Fire. Bahkan Fans, Sakaratul Maut di arah top lane. Dia kayaknya nggak dapat stuck deh di situ. Dia nggak dapat stuck. Nggak dapat. Stucknya putus karena tadi terlalu tumbang dulu dari gerobaknya. Godiva di garis depan bakal mengawal pergerakan dari seorang Hai. Di arah top lane ada Zuns dan Geekfam bakal coba fokus. Adam, Sakaratul Maut, Lady Minion dengan adanya Blazing Duet dari seorang Fan. Tapi ternyata mau Salmo di arah mid lane. Godiva gak berhasil dan bahkan Renvi harus menggunakan Purify-nya daripada dia tumbang. Dia harus mau nggak mau kabur. Membuat pergerakan dari tim Aura Fire sedikit merubah gameplaynya kalau gue lihat. Kenapa? Karena lihat, laningnya udah mulai berantakan kali ini dari tim Aura Fire. Padahal kalau menurut gua, Funstrong difokuskan untuk kawal seorang Fans di arah top lane. Karena salah satu insurance mereka adalah Fans kali ini. Dan di menit yang keempat udah dapat Demon Hunter Sword. Agak berbeda 20 detik dari apa yang dibilang sama Profesor KB ya. Fans dapat DHS-nya di menit 4:11 dan kali ini kita lihat Fans yang mencoba untuk digeng-geng oleh seorang Zuns dan juga Adam. Sylvana dari Godiva sudah mulai mengakukan ini ya rotasi ya juga ke atas. Benar banget, sudah melakukan rotasi ke arah atas tapi di arah mid lane bakal coba dilempar begitu saja. Ditumbangkan dan Funstrong harus hilang. Ini tandanya para pemain dari tim Geekfam sudah bakal ada satu celah kecil untuk mendapatkan turtle. Tapi Zeus bakal coba dipaksa begitu saja. Ada satu pemain sampai ke arah belakang. Torres berhasil tidak dengan Jiggle dan Flicker. Save the day. Zeus, Jiggle-nya berhasil mengamankan posisi yang cukup baik. Dan bahkan Zeus masih selamat. Baby memilih untuk melakukan defensif di arah bottom lane karena kira udah terlalu barbar. Sama-sama level 7 tapi Baby masih memaksakan keadaan. Baby kalau seorang diri bakal bisa di take down. Tadi kalau misalnya Tone Rose kena dari Lancelot tuh bisa beda cerita. Dan sementara itu kalau lihat Turtle juga diamankan yang kedua kalinya oleh Lancelot milik Hai. Akhirnya kali ini tim Aura bisa mendominasi dan bahkan sampai menit yang kelima. Dan Hai masih punya potensial banget tapi Adam bakal fokus di arah top lane. Dia tahu dia butuh push. Ingat, Fans udah punya stacknya. Adam harus mengeluarkan satu botol of tinggi dan menuju ke arah belakang. Baby mengcover dengan cukup baik kali ini. Ya, Baby juga rotasi cukup baik dari bottom menuju ke top lane juga. Dan kalau kita lihat Keira seperti tanpa beban hidup. Memotong-motong creep, tapi Renvi juga melakukan hal yang sama. Sementara itu di top lane seperti akan terjadi sebentar lagi peperangan yang cukup besar. 4 player dari Aura sudah berada di garis depan. Benar bukan sembarangan Profesor. Ya, jangan lupa Needles of Flowers dari Adam ini yang akan sangat mengganggu imunnya. Dan lihat Zuns di arah top lane sama Adam di zoning out. Karena emang kalau ngomongin masalah super power gankingnya Aura Fire mereka punya Selena. Dan mereka manfaatin itu banget di early game sama dengan menit yang ke-6 sekarang. Dan lagi-lagi dan lagi. Courage Mas dapatkan. Udah ada satu buah Brood Portal untuk Uranus. Tapi dari sisi seberang dari seorang One udah punya satu buah Corrosion Sight. Freeze masih punya COD. Tapi Keira bakal mengganggu pergerakan dari seorang Baby. Ada seorang Zuns di sana, bakal diganggu pergerakannya. Bahkan bakal coba didapat begitu saja. Prince masih memaksakan keadaan. Dan Keira masih bertahan hidup di sana. Adam udah siap untuk mengawal Baby untuk mendapatkan satu buah orange buff-nya. Laning dari tim Geekfam kali ini nggak cukup baik, Profesor. Ya, ini kayak thanks to Uranus sih. Bener-bener dia acak-acak dari segi manapun. Dan bahkan di bottom lane-nya. Oh my god! 1 poin diamankan oleh Funstrong di arah bottom lane. Hai masih mendapatkan satu buah turret. Frieza akan sama kabar dengan cukup baik kali ini. Lihat, recall tas-tasnya didapatkan oleh seorang Godiva di depan sana. Dan beda 3k gold yang harusnya digendong sama Keira sih. Iya, Keira ini bener-bener OP banget ya dalam masalah potong-potong creep. Dimana tadi di bottom lane, sekarang menuju ke mid lane. Bahkan tadi di arah Orange milik Geekfam pun diacak-acak. Emang nggak ada matinya ini seorang Keira kalau dilihat-lihat. Tapi Turtle yang ketiga bakal diamankan oleh tim Aura Fire ini. Kayaknya menjadi game pertama Aura Fire dapetin Turtle secara penuh ya. Iya benar. Tiga-tiganya dimakan habis-habisan. Dan bahkan Frieza di sana mencoba untuk mengganggu pergerakan. Ada masih menunggu sabar dan Godiva nggak berhasil mendapatkan siapapun di sana. Renvi di arah bottom lane bakal fokus terlebih dahulu. Melakukan cutting dari kedua belah pihak. Aura dan juga Geekfam. Iya. Ini dua-duanya benar-benar serem ya. Antara Renvi dan juga seorang Keira benar-benar nggak mau ngasih minion maju sampai kita lihat
Keira di terlalu bawah offside di sana, mau coba dipaksakan, ada crossbow, dia bakal akan terbang dan ternyata Keira berhasil menumbangkan kali ini. Sorry, Keira ditumbangkan, tapi di start top lane sana itu bakal ditukar dengan ada satu buah fans dapetin poin untuk tim Aura Fire. Bahkan di top lane-nya nggak berhasil dapetin turret juga. Jujur kalau gua bilang ini lebih rugi dari tim Aura Fire. Dan Frieza bakal diamanin dengan cukup baik. Hai, what a play from Hai. Lagi dan lagi solo kill. Adam gak punya apa-apa lagi. Udah ada satu buah. Instant damage terlalu besar dari seorang Hai. Di depan sana Renvi bakal coba dengan Renvi kali ini bertahan, Gio. Iya, tadi Imperial Justice juga terkonek ke arah Renvi, tapi memang damage-nya belum bisa menumbangkan seorang Renvi. Kali ini Godiva harus pukul mundur dulu kan udah sekarat banget darahnya. Ketahuan dong sama Renvi di situ, tapi nggak mau ambil resiko karena ada teman-teman dari Aura Fire yang cukup banyak berkumpul untuk bisa menghadang seorang Renvi. Oke, Renvi langsung buka dengan Fallen Starborn-nya begitu saja. Bakal mundur, dia nggak mau terlalu offside. Geek Fam kali ini posisi nggak cukup baik. Hai. Ingat, Hai cuma bisa menggendong sampai ke arah late game doang. Late game ke belakang sisanya adalah hero dari fans yang bisa menggendong. Tapi Selena jadi hero paling sering yang di-ban Ketiga, di urutan ketiga. ketiga. Dengan urutan yang ketiga bisa dibilang dia di bawahnya Brody Natalia. Bawahnya Brody. Dan jumlah pilihannya 7 kali, kalau kita 28,57%. Ini snack time yang kita dapatkan. Betul. Cukup kecil juga untuk win rate dari seorang Selena. Dan kali ini kita lihat di bottom lane-nya sudah ada Hai, Godiva, Fans yang sepertinya akan fokus sekali ke arah bottom lane karena kita tahu sendiri tadi Keira dan juga Oke, Hai-nya berhasil didapatkan oleh seorang Suspect tapi ke arah belakang, tapi damage terlalu besar. Garote dan Soliternya bahkan belum dikeluarkan hanya dengan trap yang dimiliki. Pas Purify udah dikeluarkan karena ada angin puting beliung di sini di arah top lane. Baby bakal coba untuk fokus nge-defense ini bitter yang dimiliki oleh tim Geek Fam Revamp. Alright, dan kali ini kita lihat Godivanya melakukan tas ke depan arah Renvi di situ bersama dengan Van Strong. Dan kalau kita lihat seorang Keira lagi-lagi diam-diam berada di top lane tadi untuk memotong jalur dari minion. Oke, dan bahkan lihat flame shotnya diamanin sama Freeze. Dia tahu mau dipaksa digunain ya di pop damage-nya. Dan bahkan Turtle bakal coba dipaksa kali ini ada Susi garis depan. 6.000 darah terakhir dan Aura Fire berhasil mengamankan Lord yang pertama. Ini benar-benar perubahan strategi yang baik sekali yang dilakukan oleh Aura Fire ya. Mereka benar-benar kali ini di game kedua mencoba untuk memaksimalkan keadaan dari segi hero pick-nya. Mereka menguasai sekali dari top sampai bottom. Dan kali ini kita lihat Keiranya udah di ejector ke Keira belakang. nggak boleh terlalu fokus, kali ini bakal coba ditumbangkan. Tapi masih ada flicker ke arah belakang. Keira membuat short skill yang dimiliki dari para pemain dari tim Geek Fam sudah keluar. Bapak terhormat menuju ke arah top lane dengan bangga. Baby pun sampai nggak bisa dapetin orange buff-nya di arah top lane. Iya, rugi bandar sih seorang Baby kali ini. Walaupun dari segi KDA-nya masih 002, tapi udah menit segini harusnya Baby bisa menunjukkan tajinya sedikit. Dan kalau dari segi item ya Pak Profesor KB, bagaimana Pak Profesor? Ini masih jauh sih untuk mengejar Cloud yang bahkan udah punya brute force dan ini OTW kayaknya bakal langsung menuju lebih. Ini kalau Cloud-nya punya stack sih dia harusnya masuk ke arah backline ya karena ini kesempatan mereka untuk mendapatkan satu buah momentum. Nah, seperti yang sudah aku bilang, langsung ada blazing duet 15 miliar ke arah belakang dengan Purify dan memilih untuk bonder terlebih dahulu. Yang udah gue bilang kalau dia punya stack harus masuk, tapi Hai menghindari satu buah crossbow of tank dengan adanya satu buah Soundros. Tapi ternyata di sisi lain dari bottom lane para pemain dari tim Geek Fam harus mendefense ini dengan baik. Geek Fam benar-benar berada di posisi yang gak baik. Aura Fire menunjukkan taringnya, menghempuskan naganya dengan apinya. Wah, itu emang suara naga? ini ya api. Kayak suara ini cicak ya. Emang lo pernah lihat cicak? Pernah lihat cicak. Kan cicak kayak toke. Oke. Itu toke. Oh beda ya? Beda. Sama-sama punya Tapi kalau aku lihat-lihat ya dari antara pertandingan di sini udah masuk ke menit 11:43, Geek Fam sendiri cuman kehilangan satu turret terakhir. Sedangkan dia masih bisa melakukan defense ke arah mid-nya dan juga bottom-nya. Setidaknya untuk Geek Fam masih ada nafas untuk mengembalikan keadaan. Tapi menarik banget nih dari Aura Fire, walaupun mereka udah lagi winning condition, tapi damage deal tertinggi itu dipegang sama Baby. Yes. 30.000 dan beda 7.000, walaupun tadi ada blazing duet, tapi tetap belum cukup untuk menyusul ke arah Baby. Karena poke damage yang dilakukan Baby. Mountain Shocker-nya, panahnya, berkali-kali dia bantu rotasi walaupun dia nggak dapetin point kill. Tapi dia tuh udah ngepok kayak gini lagi, ambil satu lagi. Bener-bener ngasih damage yang cukup besar dan bahkan membuat Baby berada di top damage deal di game kali ini. Ini Keira sih serem ya. Aku lihat ya bener-bener
maju terus kayak nggak ada dosa gitu. Bener banget, kayak nggak ada dosa, bebas aja. Dan stiker lemon di sana, dan sepertinya dari Godiva nggak boleh terlalu barbar. Lihat, langsung mau sambung ke arah belakang, Sun dan Sakaratul Maut berhasil blessing ke arah belakang dari seorang Pas, berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Pasnya balik lagi hanya untuk mengacang-acang, dan bahkan Frieza-nya ditumbangin dengan flicker. Lihat, Kick Pipe kali ini berada di posisi yang cukup baik. Crossbow of Death telah dikeluarkan, tapi 2 wave-nya di arah bottom dan di arah top lane masih mendorong. Dan bahkan Kick Pipe sudah kehilangan 2 player-nya. Di arah mid lane-nya coba dipaksakan oleh Starmo untuk clear minion saja. Kira setengah darah di flicker. Godiva berhasil mendapatkan 1 poin tambahan, tapi ternyata Godiva ditumbangin dengan Wither on Torchean kali ini. Gak bisa menyelamatkan siapapun, dan bahkan win of nature dari Adam save the day. Ini harus hati-hati ya, karena 45 detik lagi Lord akan tiba. Jadi ini harus jaga momentum dari tim Aura Fire. Dan kita lihat, Keira aja terus berada di garis depan. Sangat sulit ditumbangkan, belum ada yang bisa menumbangkan Keira sampai di menit segini. Tapi lihat di arah top lane, Bebiu-nya terlalu offside. Apa yang dilakukan Bebiu kali ini? Karena dia bisa ditempel habis-habisan sama Keira. Dibalikin keadaannya, Renvi menjemput dengan baik. Nice. Bakal masih mau lebih. Ada Bebiu di sana, gak kena begitu saja. Sakaratul Maut, dan ternyata ledakan buamnya di arah top lane gak berhasil menumbangkan seorang Keira. Keiranya ini terlalu tebal sampai bingung gimana untuk numbangin seorang Keira. Tapi kalau menurut aku, Geek Fam coba fokus ke arah player yang lain. Karena kalau misalnya fokus ke Keira, masih ada Vanstrong, masih ada Paz, masih ada Hyde, dan tentunya masih ada Godiva yang bisa membuat porak-poranda formasi yang dilakukan oleh Gifem. Tapi kalau gua rasa nih Aura harus mempertahankan Lord kali ini, karena kemungkinan besar banget abis clear minion, Gifem itu bakal coba paksa ke arah Lord. Kalau mereka paksa ke arah Lord, ini ada satu orang yang bisa ngecuri Lord, yaitu Frieza. Dan bahkan sepertinya sayang sekali dari Kim Gifem gak berhasil mendapatkan 1 Lord kali ini. Gak dikontes, lebih milih untuk mundur terlebih dahulu. Sabar, beribu sabar dari tim Gifem Revamp. Soalnya masih ada 1 turret terakhir di mid lane. Kali ini ubur-uburkan Lele, menggocek saja dari Baby. Kalau misalnya kena tadi itu bahaya banget sih. Yes, bener banget. Tapi Keira kali ini melakukan rotasi lagi-lagi ke arah bottom lane. Dia berada di garis depan, dia pengen memancing semua short skill yang dimiliki oleh tim Gifem untuk ke arah seorang Keira, biar memaksa game ini didapatkan oleh tim Aura Fire. Dan bahkan dari itemnya sendiri pun, Bebiu masih terlampau jauh. Keira udah mulai sekar, dilempar ke arah belakang. Crossbow yang belum dikeluarkan, ada Falling Stammer, tapi Wither Franchise save the day kali ini. Gak bisa terlalu banyak, bahkan harus kehilangan, dan 1 buah poin tambahan untuk tim Gifem ID. Mereka punya Lord, mereka kehilangan Keira. Ini menjadi 1 buah keuntungan untuk Gifem. Tapi apakah Gifem mampu mempertahankan base mereka? Karena base udah mulai tercolek. Godiva di garis depan, Sakaratul Maut. Renvi gak bisa bertanda, bahkan Godivanya dijadikan umpan lambung. Berhasil ditumbangkan, udah gak ada WON. Tapi bahkan Frieza ditumbangkan, ini bencana untuk Gifem. Game kedua kayaknya bakal coba diamankan oleh tim dari Aura Fire. Dipaksa, difokus begitu saja, dan Aura Fire take the game too. Yes, Aura Fire kali ini benar-benar fire on fire di game kedua. Bisa mengimbangi permainan dari Gifem. Ya kan? Yoi. Beli nasi, beli ragi. Cakep. Ayo, balik lagi. Let's go. Kita kembali lagi di game Gua gak ketiga bisa pantun. antara Aura Fire dan juga Gifem ID. Kolom komentar langsung ramaikan, terkecil, solid, brother mas, sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, let's go! Yoi, sudah ada Adam di bottom lane dan juga Keira di top lane sepertinya. Oke. Tapi kali ini di arah mid lane, Vanstrong bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah mid lane terlebih dahulu. Tiki kakak, papi pu, dan Bebiu kali ini memilih ke arah 1 buah purple terlebih dahulu. Sepertinya iya kesalahan dia yang di game sebelumnya, dia udah langsung evaluasi dan langsung benar-benar fokus menuju ke arah Little Wanderer dan langsung saja ke orange map. Dan kali ini dari kedua belah pihak masih lebih sabar, nggak ada yang unggul, nggak ada yang rugi. Mereka temponya lebih lambat karena ini adalah game yang sangat menentukan. Aku sih kepo banget sih sama Pak Wito dan juga Uranus ya, karena katanya Oji ini kan sampai dari early sampai late game bakal megang Pak Wito. Apakah Pak Witonya bener-bener se-ngeri itu yang dipegang oleh Renvi, atau Keira yang tadi kita lihat di game kedua
sudah cukup memberikan penetrasi yang luar biasa. Tapi kali ini Adam bakal coba untuk clearing minion terlebih dahulu. Bakal struggle banget di arah bottom lane. Dan Adam harusnya bakal coba di cover abis sih. Karena dia adalah hero scaling yang butuh banget cover nih. Di dive sama Hai bisa nih. Kalau misalnya semuanya masuk damage-nya dia bisa. Oh enggak. Minionnya dilewatin. Iya kelewatan. Nah, gue nggak bilang ini Pakuitonya Renvi ya. Gue cuma bilang berdasarkan hero Pakuito dan juga Uranus. Jadi siapapun yang make gue nggak tahu kayak gimana impact-nya. Cuma yang bisa dipastikan adalah Pakuito ini bakal menjadi salah satu hero yang menyebalkan dan bahkan Uranus bisa tumbang kalau menurut gua. Kalau itu Renvi-nya bisa menggunakan dengan baik tentunya. Yes, benar banget. Dan tentunya kali ini ada Frieza di arah mid lane. Bakal coba clear minion terlebih dahulu. Tapi ternyata Zut berhasil dihindari satu buah injektor bahkan ke arah seorang Kodiva. Kabel pulang maunya dikeroyok. First blood didapatkan. Dibalikan keadaannya. Bahkan yang tadinya harusnya didapatkan oleh seorang Aura Fire. Tapi ternyata Phantom Execution-nya gak berhasil menusuk jantung seorang Alicia. My mommy and my daddy. Sementara itu kita lihat dari Baby sepertinya sudah mulai melakukan poke-poke ke arah Turtle. Yang pertama ada Kira sudah dimasukkan oleh seorang Angel. Kali ini Zeus jadi korban dari Angel. Oke, Kira masih bisa menghindari dengan satu bomb flickernya begitu saja. Kau, my god, knockout strike yang gak berhasil dapetin poin. Tapi Retribution masih coba ditahan. Dan ternyata Retribution-nya gak berhasil mendapatkan apapun. Bahkan Frieza-nya yang dapetin satu buah Turtle. Oh my god, Frieza apakah dia cikal bakal menjadi seorang Finn ketika sudah besar nanti? Bisa jadi. Support pencuri, Support Turtle bandel. dan Lord. Support yang bisa gue bilang adalah support yang kurang ngajar. Nggak sekolah. Nggak sekolah. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena payungnya nggak permisi. Numpang lewat gitu aja. Iya, payungnya nggak etika tuh. Nggak pakai assalamualaikum tuh. Lihat aja, itu dapetin Turtle. Retribution dua-duanya kepake loh. Iya loh. Itu sama kayak tadi di game pertama ya kalau nggak salah ya. Yes, Profesor silakan. Iya, kalau misalkan ngeliat kayak gini terus-terusan gankingnya karena Zuns juga punya power yang sangat luar biasa dengan ejector, Godiva pasti bakal kepok banget sih. Setengah darah udah pasti bisa diamankan. Jangan sampai Godiva keculik lagi ke arah turret. Yes, bener bukan sembarang bener. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam kayaknya bakal udah memegang tempo permainan dan Hai. Ini harus berhati-hati. Udah ada Fan dari Godiva. Dan bahkan ada masuk ke arah sana Geek Fam. Bakal memilih untuk mundur dan mengeluarkan flickernya. Nggak mau terlebih dahulu untuk mendapatkan satu poin tambahan. Lebih memilih untuk farming. Sabar sedikit. Dan Aura Fire dengan seorang Keira lagi-lagi mendapatkan dua cutting minion di arah top dan juga di arah mid lane. Iya, Keiranya emang benar-benar selalu dan selalu ya. Ini mulai disamperin oleh Renvi. Nggak mau dikasih. Beda nggak sama sebelumnya? Keira nggak takut kan? Tadi sebelumnya Renvi pakai apa? Lupa gua. Renvi itu tadi pakai ini. Pakai Esmeralda. Esmeralda tuh kan nggak terlalu takut, padahal outshotnya bisa disep. Tapi lebih sakit kenapa? Lebih sakit Pakuito. Itu knockout strike-nya bisa berkali-kali. Dan bahkan Renvi ini bisa jab, hook strike-nya itu bisa rontokin tubuh dan baut-baut dari seorang Keira. Belum aja di uppercut habis itu KO nanti kan. Dan setelah itu kalau kita lihat dari Hai sudah melakukan arahnya ke purple buff. Sementara itu belum ada penetrasi yang dilakukan kembali oleh kedua tim. Sepertinya dari Zuns sudah berada di ambush untuk melihat pergerakan-pergerakan dari lawan-lawannya. Ya bukan hanya itu aja Zeus, tiba-tiba kaget. Dan ternyata ada Baby melakukan rotasi menuju ke arah Turtle. Hai juga udah standby on position dan kayaknya lebih diunggulkan oleh Hai. Kenapa? Dia punya purple buff kali ini. Zeus di garis depan, melempar Godiva ke arah belakang. Godiva bakal coba langsung di-poke saja. Lekan Force udah ada Aegis yang dikeluarkan tapi nggak mau follow up lebih lanjut. Tapi Renvi is coming. Kali ini petinju dari sisi sebelah kiri. Bahkan gak ada yang berani mendekat menuju ke arah seorang Turtle dari tim Geek Fam. Hai berhasil mendapatkan Turtle dengan aman. Dilempar begitu saja. Hai dihindari dengan Soros. Dengan pancarnya masih mencoba dipaksakan tapi di arah belakang sana. Papi pun harus ditumbangkan. Bahkan mendapatkan 2 poin tambah. Double kill atas Frieza. Di sini tersisa seorang diri. Kira pun gak bisa bertahan banyak dan bahkan udah gue bilang knockout strike-nya meng-KO-kan seorang Keira di sisi ring sebelah kiri. Benar banget. Sudah dihitung oleh wasit 1 sampai 10 tidak bisa bangun seorang Keiranya. Dan kali ini objektif langsung diarahkan ke arah mid lane-nya. Dan kali ini Adam dan juga Fans mencoba untuk kabur. Adam ini gak bisa kemana-mana tapi crossbow of tank-nya dikeluarkan. Menghilangkan seorang Alice ke Wonderland. Lagi dan lagi kali ini Wang dari seorang Fans berhasil mendapatkan poin di arah bottom lane. Sedangkan Frieza masih bawah position. Ada Godiva depan sana. Tapi cover yang baik dari seorang Baby membuat seorang Godiva berpikir 70 kali sebelum menangkap seorang Frieza. Banyak tuh mikirnya tuh. Keburu kelar gamenya Pak. Ejector ke belakang kali ini dari seorang Godiva. Zuns ya ke arah Godiva. Dihilangkan 3 orang dari Geek Fam. Dan bahkan yang overturn langsung menimbalkan begitu saja Renvi di sana dengan knockout strike-nya. Dar, hook,
Death Strike dan uppercut lagi dan lagi. Profesor silakan. Ya ini walaupun kita tahu sendiri bahwa Pakuito tadi sempat sempat dikurangi dari sisi powernya, tapi dengan Pakuito kita tahu sendiri Bloodlust X dia udah punya juga dan akan menuju ke arah Brute Force. Artinya dia bakal punya movement speed, dia bakal lebih mudah lagi untuk menangkap beberapa hero dari teman-teman tim Aura Fire. Geek Farm, mereka punya power banget untuk melakukan pick off. Kenapa? Karena balik lagi mereka punya Jawhead, mereka punya Kagura yang bahkan benar lagi bikin Necklace of Durance dan Adamnya mungkin bakal diving ke arah bottom lane karena udah ada Zuns juga di sini. Oke, ada fans di sana, Baby is coming. Adam bakal coba masuk menuju ke arah seorang fans. Likan Pons ke arah depan, nggak mau terlebih dahulu. Tapi ternyata Renvi, ada knockout strike-nya. Gak masih dapetin satu, Ibrahim di arah belakang. Dan fansnya masih dilindungi oleh seorang Matro. Papi pun Renvi. Wah, ada apa kelas belum Renvi. Hampir saja berhasil mendapatkan poin, tapi ternyata belum ada yang KO kali ini dari bottom lane. Almost is never enough dari seorang Pakuitonya. Udah sekarat banget tapi masih bisa pulang. Langsung aja Adam melakukan penetrasi ke bottom lane. Sedangkan lihat high-nya dipotong aja di sana ada Zeus, ada Baby dan juga Renvi. Hati-hati. Tapi kayaknya Baby sadar mengejar high di arah top lane bagaikan mengejar dia yang sudah punya pasangan saat ini dan terlalu subhanallah untuk aku. Sia-sia. Sia-sia, tapi tidak ada sia-sia untuk Baby karena mendapatkan turtle yang kedua kali ini Keira akan menjadi bulan-bulanan. Sudah ada Zeus, ejector ke belakang. Oh my god, Keiranya masih ada flicker tapi ternyata Baby Likan Ponsnya terlalu sakit. Nggak mau terlebih dahulu memilih untuk mundur dan bahkan Baby lebih sabar lagi. Ada Zeus di sana, Keiranya nggak pulang karena kalau Keiranya nggak pulang dia bakal coba ditumbangin pasti. Karena ada Renvi di sana, ada Godiva yang terlihat, belum ada kena hot strike. Renvi nggak berhasil dapetin satu dan juga satu boy ejector nggak berhasil menuju ke arah seorang Godiva di arah powerful dari tim Aura Fire. Iya, High juga jaraknya udah cukup sekarat ya dan kali ini udah berapa buff. Tadi gue catat ada 2 buff yang sudah bisa diamankan oleh seorang Geek Fam. Hati-hati, mereka udah kehilangan banyak sekali poin kill dan juga udah kehilangan gold yang cukup jauh. Hai harus cepet-cepet bangkit dari posisi yang sekarang. B, coba cariin win rate Angela berapa B untuk MPL kali ini. Coba kita kali ini, tapi sebelum itu di arah bottom lane. Keira di arah bottom lane bakal coba diisap begitu saja. Isapan maut dari seorang Adam. Keira masih coba untuk memaksakan Imperial Justice ke arah seorang Zeus. Ada Briza di sana, tapi lihat hingga overtime-nya belum dikeluarin. Sabar, begitu sabar. 100. Yang didapatkan oleh seorang Briza. Berapa Profesor? 100. Oke. 100%. Baru dipakai sama Bang Tato. Oke, kalau gitu Keira kayaknya bakal coba untuk bisa mempertahankan diri, tapi Baby masih mau lebih. Terlalu sakit karukan di belakang sana, kalau dibantu tumpangnya begitu saja. Fans masih diselamatkan oleh seorang Angela Papi Bu. Meanwhile, Baby udah dapetin satu seorang Keira. Di arah bottom lane juga harus kehilangan turretnya. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Aura Fire. Iya, Geek Fam benar-benar menunjukin tajinya yang nggak bisa dibendung oleh tim Aura Fire. 2 turret bersamaan dihancurkan. Oh, udah masuk ke dalam. Kenapa strike belum dikeluarkan, tapi ternyata Sun harus sekarat kali ini. Crossbow tank udah nyala, belum ada yang keluar menuju ke seorang Renvi, tapi itu Briza yang tertinggal. Damage masih bisa dihindari, dan ada mencoba untuk menggabar dengan ada satu Blood Bot. Yoi, Baby udah semakin tajir melintir kali ini. Kalau kita lihat nggak ada lagi Al Miskino. Dapat 3 poin kill, 0 death, 4 assist. Ngeri sedap. Dan bahkan Renvi-nya, udah gue bilang Paku itu adalah hero yang sangat menyebalkan. Mau 1 lawan 2, bahkan Renvi kalau dibalikin keadaannya dia tuh yang menang lawan Godiva, percaya nggak? Percaya sih. Dia yang menang, apalagi dia udah punya ini kan, Brute Force. Dia udah punya 1 buah Bloodlust X, OTW Queen Swings. Apalagi kalau dia nanti lihat dengan adanya damage yang dimiliki dari 3 ini, dia bikin Oracle. Bener regennya bos. Auto cepet. Absorbnya juga nambah berarti. Absorb, Regen sama cooldown. Iya. Itu kelar bro. Dijedak-jeduk terus ya kan? Jedak-jeduk, sementara itu Lord juga udah dijedak-jeduk oleh Baby dan juga Renvi. Kali ini dari Geek Fam akan mengamankan Lord yang pertama tanpa ada kontes dari Aura Fire. Tanpa ada kontes dan bahkan Baby kali ini farming dengan well. Fans kita lihat udah punya Corrosion DHS dan dia bakal lebih benar-benar respect dengan adanya magical damage dimiliki oleh Adam dan juga Freeze. Ini tim Aura, mereka harus mengkawal pergerakan dari seorang Fans. Dan Fanstrong berkali-kali menyelamatkan Fans itu adalah hal yang bagus banget. Kenapa? Karena bisa dibilang Hai punya skill escape mechanism. Dia masih punya puncher, dia masih bisa tonros mengimin damage, masih punya phantom execution. Tapi sedangkan Fans, dia nggak punya apa-apa. Dia punya hanya crossbow of tank dan flower. Dan dia punya durability yang rendah banget. Emang jadinya Fanstrong lebih fokus ke arah Fans mau nggak mau. Kalau kayak gini ceritanya, apalagi kita juga tahu Fans adalah harapan bangsa yang paling agung nanti di late game. Karena dia weng-weng,
yang cukup ngeri kalau udah masuk late game, apalagi kalau udah jadi. Tapi ada memaksa seorang Keira, lihat Keiranya. Benar-benar damage yang cukup sakit dikeluarkan dan concentration. Bibiul dengan Ligan Ponsnya. Ternyata Bibiul terlalu offside, damage diterima cukup banyak di arah mid lane. Crossbow tank-nya udah nyala, juga Sabrina masih bisa dihindari begitu saja, dapatkan sudah turun. Bayangkan saja damage yang diterima cukup besar dari seorang Kodiva. Ada fokus ke arah belakang, udah kena crossbow tank lagi, fokus ke arah base-nya. Lihat di arah belakang, Bibiul dapetin poin, pegang kill ini bencana untuk Aura Fire. Dan tersisa seorang diri mencoba dapetin satu poin. Wipe out. Aura Fire masih belum bisa memecahkan kekalahannya dan Geekfam berhasil memenangkan game ini dengan 2-1.